Baik, kita kembali ke kuliah bersama diferensial. Pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi mengenai PDB orde 1 linear. Kita sudah belajar mengenai metode atau teknik separasi variabel dan faktor integrasi. Menurut saya itu dua metode yang terpenting atau dua teknik atau dua senjata terpenting bagi kita fisikawan, ilmuwan dalam mengattack atau menyelesaikan problem yang bisa dimodelkan dalam bentuk persamaan diferensial biasa orde 1 dan linear. Ya. Dan nanti kita lihat bahwa kedua metode tersebut akan tetap kita bawa, akan tetap bisa kita gunakan untuk menyelesaikan problem persamaan diferensial biasa orde lebih tinggi. Oke, sebelum saya masuk ke PDB orde lebih dari 1, saya akan memberi sedikit catatan mengenai PDB orde 1. Kalau Anda lihat, selama persamaannya linear, selama PDB orde 1 linear, maka dua teknik yang tadi saya bicarakan itu sudah cukup untuk secara umum menjadi general method untuk mencari general solution dari PDB orde 1 linear. Nah, bagaimana kalau PDB orde 1 tidak linear? Nah, ini lain ceritanya ya. Di mana-mana selain tidak hanya PDB orde 1 ya, PDB orde 2 dan lain sebagainya, apalagi yang parsial, PDP. Ketika kita sudah berbicara mengenai non-linear, ini selalu lebih sulit untuk dicari solusinya dibandingkan dengan yang linear. Jadi memang problem persamaan diferensial non-linear, apakah itu persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial parsial, apakah itu orde 1 atau orde lebih tinggi, itu selalu jauh lebih sulit dibandingkan menyelesaikan persamaan diferensial yang linearnya. Nah, sayangnya atau untungnya tergantung dari sisi mana Anda melihatnya, ya. Fenomena-fenomena di alam ini sebagian besar bersifat non-linear. Saya ambil contoh misalnya cuaca. Cuaca itu kalau Anda modelkan sebagai suatu bentuk persamaan diferensial, maka persamaan diferensial yang dihasilkan akan sangat-sangat non-linear. Very, very highly non-linear. Itulah mengapa memprediksi atau meramal cuaca itu menjadi sesuatu topik yang tidak mudah, tricky ya. Ada banyak sekali kasus di mana ramalan cuaca untuk besok itu meleset. Karena memang persamaan diferensialnya sangat non-linear sehingga sangat sulit untuk dicari solusi yang eksak. Sayangnya. Tapi tadi juga saya katakan untungnya. Tergantung dari sisi mana Anda melihatnya. Seorang pesimis akan melihat itu sebagai sesuatu yang unfortunate, sesuatu yang disayangkan. Seorang optimis akan melihat itu dari sisi pandang sesuatu yang menjadi challenge, tantangan. Ya, saya katakan untungnya karena dari sudut pandang optimis, kalau semua model atau semua fenomena di alam ini dapat dimodelkan sebagai sesuatu yang linear, maka pekerjaan ilmuwan selesai. Semua sudah bisa dijelaskan secara eksak. Nah, tapi karena model di alam ini sangat-sangat highly non-linear, ya berarti kita masih ada pekerjaan untuk kita lakukan. Oke, itu sedikit joke saja. Baik, mengenai PDB orde 1 non-linear, ada begitu banyak model ya. Saya tidak bermaksud untuk mencari solusi umum dari PDB non-linear. Tapi ada satu model yang bisa saya bahas di sini, namanya adalah persamaan diferensial Bernoulli. Persamaan diferensial Bernoulli ini secara umum dapat dituliskan seperti ini.
Jadi Y aksen ditambah fungsi P dikali Y sama dengan fungsi Q dikali Y pangkat N. Anda lihat seandainya N-nya itu 1, maka persamaan ini adalah PDB orde 1 yang linear. Tapi karena N-nya ini tidak 1, maka ada pangkat Y lebih dari 1 di sini. Ya kan? Pangkat Y lebih dari 1 di sini, tidak 0 dan tidak 1. Tidak 0 atau 1. Kalau N-nya 0, ya berarti di ruas kanan cuman Q saja, ya kan? Kalau N-nya 1, maka ini pangkat 1, Y pangkat 1. Sama dengan suku di ruas kiri. Baik N sama dengan 0 maupun N sama dengan 1, maka persamaan diferensial ini tereduksi menjadi persamaan diferensial biasa orde 1 yang linear. Nah, kita ingin mempelajari seandainya N ini tidak 0 dan tidak 1. Jadi N ini bernilai selain 0 dan 1. Kalau Anda lihat, kalau N-nya selain 0 dan 1, maka di sini ada Y pangkat yang lebih beda dari 1. Gitu ya. Misalnya Y pangkat 2, atau Y pangkat setengah mungkin, Y pangkat sepertiga, apapun. Yang penting selain 0 dan 1. Nah, pada kasus ini, maka suku di ruas kanan menjadi non-linear. Karena ada koefisien, ada suku yang mengandung Y dengan pangkat selain 1. Nah, bagaimana menyelesaikan problem ini? Persamaan diferensial Bernoulli ini menarik karena kita bisa mencari transformasi atau bisa mencari bentuk yang bisa mentransformasikan persamaan ini menjadi persamaan yang linear. Bagaimana caranya? Caranya kita definisikan, kalau Anda lihat ini kan Y sebagai fungsi X ya. Y adalah fungsi X. Ini fungsi yang ingin kita cari solusinya. Oke. Nah, saya definisikan suatu fungsi baru yang saya namakan Z. Jadi Z ini juga bergantung pada X. Jadi Z sebagai fungsi X. Z ini didefinisikan sebagai Y pangkat 1 minus N. N-nya adalah N dari pangkat di persamaan umum awal ini ya. Jadi apapun N di sini, maka Z adalah Y dipangkatkan 1 dikurang N tersebut. Oke? Nah, sebagai fungsi Y, maka Z juga bisa diturunkan terhadap X. Maksud saya, sebagai fungsi X, ya, Z ini fungsi X. Nah, sebagai fungsi X, maka Z juga bisa kita turunkan terhadap X. Ya. Jadi kalau saya cari Z aksen atau dz dx, dz per dx, maka apa yang terjadi di sini? Kita turunkan Y-nya. Tapi Y-nya sekarang punya pangkat, maka saya turunkan dulu pangkatnya. 1 minus N dikalikan Y pangkat awal dikurang 1, jadi tinggal minus N. Tapi karena Y sendiri adalah fungsi X, maka saya punya Y aksen. Ya. Jadi Z aksen itu adalah seperti berikut. Oke. Oke. Nah, sekarang kembali ke persamaan awal di sini. Triknya bagaimana? Triknya adalah sebagai berikut. Kalau Anda lihat persamaan awal ini, lalu saya kalikan kedua ruasnya dengan 1 min N dikali Y pangkat minus N. Ya. Dikali kedua ruas ya, ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama dikali dengan 1 min N dikali Y pangkat minus N. Oke? Y pangkat minus N. Apa yang Anda dapat?
Anda lihat, saya tulis di sini, di ruas kiri saya punya 1 minus N, ada Y pangkat minus N, ada Y aksen, ya kan? Lalu ditambah 1 minus N, ada P, ada Y dikali Y pangkat minus N. Ini Y pangkat 1, maka saya punya di sini Y pangkat 1 min N. Ya. Di ruas kanan ada Y pangkat N dikali Y pangkat minus N. Tercancel jadi 1. Jadi tinggal 1 min N dikali Q. Q dan P ini sama seperti sebelumnya, masing-masingnya adalah fungsi X. Dan fungsinya bisa sembarang, bisa apapun. Ya, selama dia hanya fungsi X saja. Oke, sekarang kenapa kita mengalihkan kedua ruas dengan bentuk ini? Anda lihat bahwa mengalihkan dengan bentuk tersebut membuat kita dapat mengidentifikasi ruas kiri. Anda lihat ini, ya. Suku pertama di ruas kiri itu tiada lain daripada Z aksen. Ini adalah Z aksen. Oke. Suku kedua 1 min N dikali P dikali Y pangkat 1 min N. Y pangkat 1 min N itu adalah Z. Oke. Jadi sekarang apa yang Anda lihat? Sekarang saya punya persamaan awal saya ini. Kalau saya lakukan definisi atau saya mentransformasikan variabel terikatnya dari Y menjadi Z, maka saya dapatkan persamaan baru seperti ini. Oke. Persamaan apa ini? Ini adalah PDB orde 1 linear. Hanya saja sekarang fungsinya bukan fungsi Y tapi fungsi Z, ya kan? Kalau Anda lihat, ini adalah Z aksen ditambah 1 min N konstan, ya. 1 min N konstan, tidak mengandung X apapun, tidak mengandung Y apapun, dikalikan fungsi X saja. P adalah fungsi X dikali Z, sama dengan 1 min N konstanta dikalikan Q fungsi Z. Ini kan sama seperti PDB orde 1 linear, bentuk umumnya, ya kan? Ya, cuman sekarang ada pengalih 1 min N saja, tapi ini konstanta, tidak akan berarti apapun, arti tidak akan menyulitkan perhitungan. Secara prinsip ini bentuknya sama. Anda juga bisa menyerap 1 min ini ke dalam P dan 1 min N ini ke dalam Q. Jadi bentuknya persis sama seperti PDB orde 1 linear, cuman sekarang fungsinya fungsi Z, bukan fungsi Y. Nah, Anda tahu apa yang harus dilakukan terhadap persamaan ini? Atau bagaimana mencari solusi persamaan ini, ya kan? Dengan metode faktor integrasi. Faktor integrasi Anda terapkan, Anda dapat solusinya, tapi ingat solusinya adalah solusi Z. Ya, solusi Z. Belum solusi Y. Sedangkan yang ditanya adalah Y. Oke, jadi algoritmanya atau step-stepnya dari sini Anda gunakan faktor integrasi, ya. Begini. Dari sini Anda gunakan metode faktor integrasi. Atau metode separasi variabel manapun yang memungkinkan kita, Anda dapatkan solusi Z sebagai fungsi X. Ya, solusinya Z sebagai fungsi X. Dapat. Tapi itu belum selesai, karena yang ditanya di awal adalah Y sebagai fungsi X. Maka untuk itu Anda lakukan transformasi balik lagi.
untuk mendapatkan Y sebagai fungsi X. Caranya kembali ke definisi ini. Ya, definisi mengatakan Z adalah Y pangkat 1 min N. Maka di sini saya punya Y sebagai fungsi X tiada lain daripada Z pangkat 1/1 min N. Oke? Oke, jadi jelas ya. Ini step-stepnya. Saya tidak akan membahas secara detail contoh-contoh soalnya. Anda bisa cek sendiri di buku. Ada banyak sekali soal-soal yang berkaitan dengan persamaan Bernoulli. Oke, saya menjelaskan algoritma umumnya. In principle, persamaan diferensial Bernoulli dapat Anda selesaikan dengan membawa transformasi seperti ini. Lalu setelah dapatkan solusi Z-nya, Anda transformasi balik kembali. Oke, baik, terima kasih.